Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep puding yang sangat unik dan kekinian. Yuk langsung kita buat sama-sama. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain. Ini beratnya 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Lalu aduk kembali. Kemudian masak puding menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai pudingnya betul-betul mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, siapkan wadah, kemudian bagi puding bening menjadi 3 bagian. Masing-masing mangkok ini saya beri pewarna kuning, hijau, dan merah. Ini masing-masing saya beri pewarna 3 tetes. Selanjutnya aduk rata hingga tercampur seperti ini. Dan setelah semuanya diberi pewarna seperti ini, diamkan hingga betul-betul set. Setelah pudingnya beku seperti ini dan ini sudah betul-betul set, selanjutnya ini dikeluarkan dari dalam mangkok dan kemudian ini akan saya belah dulu menjadi 2 bagian seperti ini ya teman-teman. Jadi enaknya memang pakai talenan ya supaya lebih mudah. Kemudian ini tinggal dipotong seperti ini. Selanjutnya ini tinggal dipotong dadu seperti ini. Untuk potongan dadunya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi sedang aja. Lanjut lakukan sampai selesai. Setelah selesai semua dipotong seperti ini, selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan kembali panci, masukkan 2 saset Nutrijel plain. Ini yang beratnya 10 gram, jadi total 20 gram. Tambahkan 120 gram gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera. Kalau mau lebih manis boleh ditambah, atau kalau misalnya kemanisan boleh dikurangi. Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur, tambahkan 600 ml air. Sambil diaduk seperti ini untuk mengurangi gumpalan. Saya masukkan sedikit dulu airnya. Lanjut saya masukkan semuanya 600 ml. Kemudian tambahkan 600 ml susu cair. Saya pakai susu UHT full cream. Kalau misalnya mau pakai susu UHT semua boleh. Kalau misalnya di mix dengan air, artinya itu akan lebih hemat ya teman-teman, dan rasanya akan tetap enak. Lanjut masak puding susu sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Gunakan api sedang saja. Untuk memasak puding susu ini tidak boleh ditinggal-tinggal ya teman-teman, jadi harus terus diaduk supaya adonan pudingnya tidak pecah. Karena kalau misalnya sampai pecah, itu nanti akan berpengaruh terhadap rasa dari pudingnya. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api.
Lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya puding susu ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk cupnya saya menggunakan cup berukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita kasih untuk jelly pudingnya. Kemudian untuk jelly warna kuning ini sama. Jadi ini aku masukinnya kira-kira aja ya teman-teman. Selanjutnya tuang puding susu. Ini dituang sampai terendam seperti ini. Dan supaya warna pudingnya lebih merata, ini saya aduk menggunakan tusuk sate seperti ini. Selanjutnya biarkan puding hingga set. Untuk sisa puding susunya, kalau misalnya terlanjur membeku, bisa dicairkan lagi ya teman-teman. Tidak harus sampai mendidih, cukup sampai mencair saja. Kalau sudah kembali mencair seperti ini, matikan api. Selanjutnya, tambahkan secukupnya pasta stroberi. Kalau misalnya tidak ada pasta stroberi, bisa pakai pewarna merah biasa ya teman-teman. Seperti ini sudah cukup. Dan untuk puding sebelumnya ini sudah set ya teman-teman, meskipun belum set banget, jadi kayak setengah set gitu. Langsung aja dituangkan untuk puding stroberinya. Ini dituang sampai penuh. Jadi ada sisa 150 ml puding stroberinya. Ini akan aku tuang di cup yang berbeda. Kalau ada gelembung udara di permukaan puding, bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate teman-teman, supaya tampilannya lebih halus. Kemudian lanjut biarkan puding hingga betul-betul set. Pudingnya itu semuanya udah set teman-teman. Ini warnanya sebetulnya pink banget, cuma di kamera itu warnanya jadi kayak peach gitu. Aku udah arahin cahayanya dari segala arah, cuma belum berhasil ya teman-teman. Tapi ini beneran warnanya itu cantik banget pinknya. Langsung aja mau aku cobain. Bismillah. Lembut dan ada kenyal-kenyalnya gitu teman-teman. Tampilan dari pudingnya itu beneran cantik banget. Cocok banget dijadikan sebagai ide jualan atau sekedar cemilan bersama keluarga tercinta.